Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan gambar berikut dan berikan argumen kalian masing-masing. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah melalui zikir. Zikir artinya mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut dan memuji namanya. Dengan membaca Asmaul Husna, kita sudah termasuk membaca zikir. Sebelum kita masuk ke materi, kita renungkan sejenak. Kita pasti pernah mengalami sakit atau ditimpa musibah, baik ringan maupun berat. Namun, bagaimana cara kita menyikapi kehadiran Allah Subhanahu wa taala saat terkena musibah? Apakah kita akan berpikir bahwa Allah akan hadir dengan pertolongannya, atau Allah akan membiarkan kita dalam kesusahan? Mari kita renungkan baik-baik. Pengertian Asmaul Husna tersendiri. Asmaul Husna memiliki dua kata. Yang pertama asma, artinya nama, dan husna artinya baik atau indah. Jadi Asmaul Husna dapat diartikan sebagai nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada dalil tentang Asmaul Husna. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Kemudian kita maknai Asmaul Husna tentang Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir. Al-Karim sendiri artinya yang maha mulia, yang maha dermawan, yang maha pemurah. Dalam Quran Surah Al-Infitar ayat 6, hai manusia, apakah yang telah memperdayakanmu terhadap Tuhan yang maha pemurah? Manusia tidak boleh berputus asa atas apa yang sudah terjadi pada dirinya, baik kesuksesan maupun kesusahan. Sebagai manusia tidak boleh berputus asa. Percaya, yakin bahwa pertolongan Allah itu ada, karena Allah maha dermawan, Allah maha pemberi. Kemudian Al-Mu'min. Al-Mu'min artinya maha pemberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama kepada manusia. Dalam kehidupan ini penuh dengan berbagai permasalahan, tantangan, dan cobaan. Jika bukan karena Allah yang memberikan rasa aman dalam hati, niscaya kita akan senantiasa diluputi rasa gelisah, takut, dan rasa cemas. Dalam surah Al-An'am ayat 82, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Berzikir dengan nama Allah Al-Mu'min, selain menumbuhkan dan memperkuat keyakinan kita, keimanan kita bahwa keamanan dan rasa aman yang dirasakan manusia sebagai makhluk adalah suatu rahmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Kemudian ada Al-Wakil. Al-Wakil artinya maha mewakili atau maha pemelihara. Allah yang maha memelihara, yang mengurusi segala kebutuhan makhluknya, baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Dalam Quran Surah Az-Zumar, artinya Allah Subhanahu wa taala pencipta segala sesuatu dan Dia pemelihara atas segala sesuatu. Kemudian ada Al-Matin. Al-Matin artinya maha kukuh. Kekukuhan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki rahmat dan azab terbukti ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada hamba-hambanya. Tidak ada satupun yang dapat menghalangi rahmat ini untuk tiba tepat pada sasarannya. Demikian juga untuk kekuatan yang dapat mencegah pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 58. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kukuh. Tidak ada kekuatan makhluk manapun yang bisa menandingi kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang menemukan kekuatan dan kekukuhan Allah Subhanahu wa taala akan membuatnya menjadi manusia yang lebih tawakal, memiliki kepercayaan dalam jiwanya dan tidak merasa rendah di hadapan manusia lain. Namun, manusia akan selalu merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha menilai.
Kemudian ada al-jami, artinya maha mengumpulkan, maha menghimpun, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mengumpulkan, maha menghimpun segala sesuatu yang tersebar atau terserak. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan apa yang dikehendakinya dan dimanapun Allah Subhanahu wa taala berkehendak, termasuk mengumpulkan manusia di permukaan bumi ini dan kemudian mengumpulkan mereka di padang mahsyar pada hari kiamat kelak. Seperti dalam Quran surah Ali Imran ayat 9, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyalahi janji." Allah Subhanahu wa taala menghimpun manusia di akhirat kelak sama dengan orang-orang yang satu golongan di dunia. Kemudian ada al-adl. Al-adl sendiri artinya maha adil. Keadilan Allah Subhanahu wa taala bersifat mutlak, tidak dapat dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun. Keadilan Allah Subhanahu wa taala juga didasari dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Al-adl artinya lurus dan sama. Orang adil adalah orang yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Persamaan inilah yang menunjukkan orang adil tidak berpihak kepada seseorang yang berselisih. Adil juga dimaknai sebagai penempatan sesuatu yang tepat pada semestinya. Dalam surah Al-An'am ayat 115, telah sempurnalah kalimat Tuhanmu, Al-Quran, sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dengan demikian, semua yang diciptakan tentu Allah sudah menunjukkan keadilan yang sempurna. Hanya saja di antara kita masih bahkan tidak menyadari dalam keadilan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian ada al-akhir, artinya yang maha akhir. Tidak ada sesuatu pun setelah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha kekal. Tatkala semua manusia makhluk di bumi ini hancur, hanya Allah yang maha kekal. Bahkan kekekalan makhluknya adalah kekekalan yang terbatas, seperti halnya kekekalan surga, neraka, dan apa aja yang ada di dalamnya. Seperti dalam Quran surah Al-Hadid ayat 3, Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Baik, cukup sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.